Kalau kepingin ya memang semua orang kepingin gitu kan, tapi sudah mampu belum, itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah setelah sekian lama ya, jadi kita baru bisa bikin konten lagi dengan orang yang baru ya, bukan baru sih sebenarnya. Bukan baru, udah lama, cuman baru masuk frame aja gitu. Jadi selama ini yang ngerekam video gitu ya, yang edit. Nah, ini adalah Kang Firman gitu ya. Dan karena orang ini juga gitu ya, kontennya jadi baru bikin lagi. Ada apa itu ya? Baru bikin ada apa ini sebenarnya? Bukan cuman gara-gara Kang Firman aja sih gitu. Ini saya perkenalkan yang namanya Kang Firman. Gitu. Gak cuma Kang Firman doang. Jadi saya sok sibuk juga sih sebenarnya gitu. Termasuk juga host yang biasa nemenin saya Kang Berta juga sama sok sibuk juga sih. Gitu. Jadi ini adalah sebuah konten yang mungkin Lepas rindu esek. bukan Emang ada yang merindu. ya. Apa ya? Jadi Udah berapa bulan nih nggak bikin ya? udah berapa bulan. Pokoknya ada sesuatu yang baru lah setelah Iya. konten ini ke-upload ya gitu. Siap. Jadi saya itu sok sibuk karena memang alhamdulillah dapat pekerjaan baru dan saya harus belajar dari awal gitu ya, karena beda dengan pekerjaan sebelumnya gitu. Jadi sok sibuk. Yang sebelumnya di mana? Oh, sebelumnya saya di Cimahi, tiba-tiba ke Bale Endah, itu jauh banget pokoknya. Dari bidang pekerjaannya juga udah beda, saya harus belajar dari awal lagi gitu. Jadi pas pulang-pulang gitu saya sok sibuk gitu. Sok sibuk. Dan Kang Firman ini sangat sibuk ya kan. Baru aja melewati fase skripsi yang sangat berat. ya pokoknya kalau yang teman-teman yang udah pernah jadi mahasiswa dan sekarang sedang menjalani skripsi pasti tahulah, nggak usah diomongin lagi lah gitu. Dan Kang Berta ini alhamdulillah sudah melengkapi kehidupannya gitu ya. Karena kalau saya sama Kang Firman ini masih setengah gitu. Nah, Kang Berta ini udah utuh lah ibaratnya gitu ya. Jadi kemarin itu sibuk untuk menyiapkan keutuhan dirinya. Mungkin kita langsung tanya aja ya. Keutuhan apa ini maksud tuh? Jadi dulu masih setengah gitu diri tuh. Oh ya, jadi waktu terakhir bikin konten itu Kang Berta itu masih single gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang Double. oh iya, Karena single double ya. bukan double, sudah ada pendamping. Gitu, sudah ada pendamping. Jadi alhamdulillah sudah menikah. Alhamdulillah. Dan semoga gitu ya pemirsa pun juga mendapatkan kesempatan yang sama ya, karena tiap orang itu ada apa ya, ada kesempatannya. Jadi nggak usah sirik-sirik atau cepet-cepet deh, karena tiap orang itu ada kesempatannya lah. Ada. Gitu ya. Jadi teman-teman yang Ada timingnya masing-masing gitu ya. iya Ada gitu. kodo lah gitu lah kan ya. Iya, gitu. Gak usah mikir yang negatif lah, karena kita itu harus husnuzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang aja gitu. Jodoh kita nggak bakal kemana-kemana gitu ya, nggak bakal diambil orang. Kalau misalkan diambil orang berarti bukan punya Itu bukan jodoh punya lo. bukan jodoh kita. Ya, berarti. sesimpel itu sebenarnya. Sebenarnya simpel sih, cuman Kayak- kitanya aja yang bikin ribet gitu kenapa gitu. Jadi tiba-tiba ada apa namanya itu, ada status-status yang terlalu dramatis ya. Dramatis. Terlalu dramatis. Tapi kenapa sih orang suka gitu sih? Apa sih yang salah sih? Yang salah kayak yang benar aja ya. Kayak bener itu. Ya, Nah, tapi sebenarnya- tapi ada fakta orang yang kayak gitu. Ya, dan Maksudnya, sebenarnya kita pun juga pernah merasakan Iya, gitu iya. ya. Jadi ini mah hanya belajar pengalaman hidup aja ya. Jadi Iya. sharing aja gitu, bahwasanya hidup itu ada lika-likunya dan ada kesempatan, ada waktunya untuk berubah, untuk melanjutkan kembali kepada fase-fase berikutnya. iya. Gitu ya. Contoh misalnya kayak saya pindah kerja itu bukan karena pengen pindah kerja sih sebetulnya, tapi karena memang saya diberhentikan. Pikiran itu kayaknya berat banget gitu. Waduh, cari kerja di Covid ini seperti apa gitu yang ngerinya. Tapi alhamdulillah Iya. gitu ya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan saya untuk kerja. Jadi saya cuma nganggur 1 minggu dapat kerja lagi. Dan awalnya saya nggak pernah berpikir bahwa saya itu akan segera bekerja kembali gitu. Begitupun juga mungkin saya lihat Kang Firman ya. Iya. Gitu. Mungkin Kang Firman pun juga punya kesulitan ketika Apa skripsi gitu ya. Waduh. Tapi akhirnya kan lolos juga Pengen. gitu ya. Dan Kang Berta pun juga sama gitu ya, alhamdulillah gitu. Dalam waktu yang mungkin Singkat sekali. tiba-tiba udah nikah lagi aja gitu. Udah nikah lagi, nggak tahu dulunya udah kepikiran, nggak tahu.
spontanitas tapi intinya itu terjadi gitu ya. Kang Firman lulus dari kuliahnya, sebentar lagi mau wisuda, saya yang diberhentikan di kerja kemudian dapat pekerjaan kembali dalam waktu singkat. Kang Berta pun dalam waktu singkat juga. dalam waktu singkat juga tiba-tiba bisa menikah dalam waktu ya cukup singkat lah. Kalau Tahu-tahu misalnya sebar undangan aja. Wih. tahu sebar undangan. Itu pun dari ini ya, dari berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala lah. Iya. Gitu ya. Jadi masing-masing udah ada rezekinya nih. Kira-kira nih saya pengen tanya-tanya lah sama teman-teman yang lain gitu. Kira-kira apa ya, selama dapat ujian nih seakan Kang Firman gitu ya, selama skripsi gitu, mungkin bisa ngasih tahu lah gitu atau sharing-sharing ke teman-teman gitu, hikmah apa yang bisa dipelajarin sih dari dibalik stresnya, dibalik mumetnya gitu. Karena saya juga pernah merasakan sih, cuman kalau saya yang ngomong kayaknya kurang pas deh. Lebih baik Kang Firman aja kayaknya, yang masih fresh gitu, yang masih hangat, masih inget gitu kenangan-kenangan yang belum bisa dilupakan. Ya, jadi seperti kita tahu ya sama-sama bahwasanya skripsi ini adalah salah satu hal yang paling akhir dalam masa perkuliahan gitu kan. Jadi setiap kali seorang mahasiswa ingin lulus atau mendapatkan gelar sarjana, dia harus melalui tahap skripsi dulu. Oh, iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk saya sendiri ya, yang mohon maaf yang semesternya sudah sangat akhir. Akhir ya. Jadi Kalau sudah semester berapa? Akhir aja ya gitu ya. Iya, jadi nggak usah ditanya semester berapa tuh, semester akhir aja kayak gitu. Jadi ya memang pada perjalanannya ya memang lumayan sulit dan penuh tantangan ya, apalagi saat kita memberikan proposal judul kepada dosen gitu kan, dan mungkin Ada penolakan ya. ada penolakan di situ gitu, penolakan. Dan dari penolakan itu kita ada pembelajaran juga yang kita ambil gitu. Bahwasanya ya saat kita memberikan proposal itu kita harus menyiapkan sebaik mungkin gitu, sehingga saat kita ditanya oleh dosen kita siap untuk menjawab gitu. Nah, berawal dari proposal, alhamdulillah saya lolos ya, meskipun beberapa kali ditolak ya. Dan pastilah kita ada sedih, perasaan yang bimbang juga. Waduh, gimana nih proposal saya ini udah ditolak nih, gimana, sedangkan saya semesternya udah wow gitu kan. Nah, kayak gitu. Tapi lega kan udahnya kan. Alhamdulillah lega gitu. Coba kalau misalnya kita nyerah dari dulu ya gitu. Dari awal kita udah nyerah, putus asa gitu ya. Tidak mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kayaknya gak bakal lulus deh kita ya. Iya, benar sekali. Berarti sekarang udah tahap sidang akhir sudah selesai. Alhamdulillah sidang udah kelar ya. Dari Tinggal wisuda berarti ya. Alhamdulillah tinggal wisuda, meskipun tanggal wisudanya belum dikasih info ya. lagi ya. Masih online ya. Masih isu-isunya sih mau offline. Tapi melihat keadaan Kota Bandung apabila ada penambahan dari kasus Covid ini, kalau berkurang ya mungkin ada kemungkinan besar gitu untuk dilaksanakan. Ya, mudah-mudahan aja ya. Namanya tuh pandemi yang sedang melanda negeri kita juga seluruh dunia gitu, ini bisa cepat selesai ya. Amin. Dan tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, yakin atas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita pun berusaha sedemikian rupa supaya kasusnya nggak makin banyak lagi ya. Gitu. Iya sih. Ya, banyak seluruh lini kehidupan ini terdampak semuanya ya. Iya gitu, nggak di mana-mana sih gitu Semuanya. Memang banyak hikmahnya pasti ya. Semuanya. Sampai sekarang ini kita bikin obrolan kayak gini karena pandemi juga ya. Iya gitu. Ya. Betul gitu ya. Dan ya yang ada saatnya kita itu mungkin fokus terhadap masalah kita dan harus menyelesaikan itu ya. Karena memang tidak mungkin kita menyelesaikan beberapa hal sedangkan kitanya sendiri masih terkendala gitu. Dan ya itu memang fitrah manusia gitu. Jadi ibaratnya apa ya, masing-masing manusia punya masalah dan kita itu harus memaklumi gitu ya, tiap orang itu masalahnya beda-beda gitu, dan tiap masalah pasti ada solusinya sih gitu. Yang penting kita yakin aja sih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti nolong kita lah gitu. Tetap berdoa, tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu. Nah, Kang Berta nih waduh, yang masih hangat-hangatnya ibaratnya nih, belum lama lah gitu, belum lama berumah tangga gitu ya, belum lama berumah tangga. Kira-kira
apa nih yang mendorong Kang Birta Oh, iya, mendorong. menjadi seorang suami gitu atau berkeluarga gitu di situasi yang seperti ini nih gitu, apakah Karena murah. kepengen doang? Kepengen doang. Kalau kepengen semuanya juga kepengen sih, Kepengen, tapi betul, kalau betul. misalkan nggak ada kepengen Betul, gitu. Iya. Yang menjadi reason lah gitu ya. Prosesnya sangat panjang sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang ya teman-teman terdekat itu ya ngelihatnya kok tiba-tiba gitu. Iya. Tapi itu sebenarnya prosesnya panjang dari ada kemudian azam ya. Saya berangkat dari azam dulu ya. Iya. Berangkat dari azam, tekad, dan ingin bertekad ingin kemudian memiliki seorang pendamping hidup, dan semua teman-teman pasti ya memiliki azam namanya gitu ya. Itu berazam itu ketika semester 7. Oh berarti waktu masih saat kuliah ya? Iya, masih sangat saat kuliah. Tapi bagus ini artinya nikah ya, bukan pacaran Iya. ya. Gitu nih, mungkin Kang Berta bisa apa namanya itu kasih pesan lah gitu. Oh ternyata menemukan seorang kekasih gitu ya, atau misalnya menemukan pasangan hidup itu nggak mesti pacaran gitu, mungkin kasih trik-trik lah gitu. Betul. Yang pertama berangkat dari situ azam itu tekad yang mesti kuat sebenarnya gitu. Artinya ketika masih di fase azam itu masih belum ada langkah-langkah yang real untuk mendekat ke atau mencari akhwat belum gitu. Tapi apa di fase berazam ini kita mempersiapkan diri kan. Nyiapin Jadi, diri. Pernah banyak ya kalau teman-teman bisa lihat tuh apa yang paling harus disiapin itu satu kesatuan gitu, integral ya, nggak boleh di ini dulu nggak boleh gitu ya. Yaitu kemudian ilmu, materi gitu, itu semua satu kesatuan, nggak boleh salah satunya aja, nggak boleh Ilmu, misalnya materi, materinya gitu doang ya. langsung maju Nggak boleh, gitu iya. Istilahnya harus mampu gitu Harus ya. mampu. Nah, Mampu. kategori mampu itu ya. Itu. Nanti mungkin Kang Yuda juga bisa kasih insight mengenai hadis ya. Ya masyarakat siapa manistato aminkum ba'ah gitu ya. Ba'ah itu maksudnya gimana sih? Nah, itu teman-teman harus benar-benar pahami. Ya jadi saya udah kepingin ya. Kalau kepingin ya memang semua orang kepingin gitu kan. Tapi sudah mampu belum? Itu pertanyaan ya. Itu ingat pertanyaan waktu podcast apa yang keberapa ya? Sudah mampu ya? Belum? Ya. Gitu. Yang pasti harus nyadar diri dulu ya. Betul, ya. Harus nyadar diri dulu. Ya, ketika pas berazam itu teman-teman ya saya mempersiapkan diri gitu ya. Sudah mulai benar-benar memahami diri kita, siapa yang menciptakan kita, ya ilmu akidah, ilmu kemudian tentang hukum syara, kita itu terpikat pada hukum yang Allah kemudian atur untuk mengatur hidup kita. Nah, itu kemudian hal-hal yang mendasar gitu. Dan itu sudah dijalani sebenarnya semenjak kuliah ya, dari semester 1 bahkan bareng teman-teman di kampus itu. Nah, penting teman-teman dalam fase mempersiapkan ini ngumpul bareng teman-teman yang sama-sama memperdalam keislaman, mengkaji Islam kayak gitu. Nah, kemudian berangkat ke fase niat. Fase niat itu baru dilakukan setelah saya lulus di 1 tahun pasca lulus. Di fase niat itu artinya saya sudah berniat, berarti sudah ada action di situ kan. Action ya. Langkah ya. Langkah. Siapa nih ya gitu. Dari calon dan sebagainya. Sebenarnya kita kan nggak tahu ya. Sudah pas azam itu memang lama ya, dibilang lama ya, betul-betul lama. Teman-teman yang sekarang masuk kuliah, yang apa posisinya sekarang, persiapan itu tanpa henti lah, walaupun pas zaman nikah pun masih tetap harus di-upgrade diri itu. Nah, udah ke fase niat itu udah mulai mencari-cari 1 tahun pasca lulus, dan itu prosesnya cukup panjang. Saya juga mengalami ujian-ujian yang luar biasa berat, sampai kemudian ada titik bagaimana saya betul-betul, Rasul itu bilang itu salah satu ibadah
ya. Menikah itu adalah ibadah yang memang salah satunya hikmahnya itu adalah menyelamatkan kita dari fitnah. Iya, Gitu, iya, iya. menyelamatkan dari fitnah. Betul sekali. Ya, Gitu. nah itu yang kemudian saya terdorong sangat sekali ketika melalui fase-fase sudahnya tuh ikhtiar kemana-mana gitu ya. Di proses itu banyak kemudian ya fitnah-fitnah yang menghampiri gitu ya. Sehingga saya ya Allah gitu. Saya harus segera nih gitu. Iya, iya, iya. Segera, dan Allah memang sudah kasih ya, sinyal gitu. Di fase itu tidak berhenti kemudian berharap hanya pada Allah. Itu kita berdoa sholat malam, dekatkan diri kita pada Allah. Jadi jangan berharap ke manusia ya teman-teman, berharap ke Allah. Kalau misalnya kemudian kita itu memang saat ini tuh butuh seorang yang akan mendampingi hidup kita, Allah yang tahu kita sebenarnya gitu. Kalau kita ngira-ngira sebenarnya saya tuh gini nggak sih misalnya saya sebenarnya layak nggak sih nikah sekarang gitu ya. Atau kemudian kayak kampir saya layak nggak sih lulus sekarang gitu ya. Itu sebenarnya banyak hikmahnya, itu saya adukan semuanya ke Allah. Jadi saya sekarang tuh sudah layak belum dikasih dengan persiapan yang sekarang saya adukan terus, dan kemudian ada sinyal-sinyal yang jawaban Allah ketemukan lewat istikharah yang begitu panjang gitu ya. Di niat itu saya melewati fase yang panjang sampai akhirnya ketemu yang sekarang gitu ya. Oke, alhamdulillah. Gitu. Jadi fasenya sangat panjang di Ya niat. pasti butuh keyakinan yang kuat ya. Sangat. Betul. Harus butuh ada keyakinan yang kuat dulu ya. Gitu. Dan memang niatnya benar-benar lurus ya, berarti niat juga menjadi faktor yang sangat penting ya gitu untuk mendorong kita terhadap perbuatan-perbuatan yang memang itu baik dan lurus. Iya. Gitu ya Kak. Jadi yang saya tangkap ada gimana nih pesan ke teman-teman Kayak gini. bagaimana ya. supaya kita punya keyakinan nih jodoh tuh nggak kemana gitu. Kalau misalnya memang udah waktunya Allah itu bakal deketin lo, bakalan cariin lo gitu. Yang pertama menikah itu memang perkara yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, itu kodok daripada Allah yang tuliskan. Misalnya saya itu jodohnya siapa gitu, menikah pada umur berapa, usia berapa, dalam keadaan apa. Kayak saya ini kan dalam keadaan pandemi gitu. Iya. Itu sudah tercatat sebenarnya. Jadi teman-teman, perkara menikah itu adalah perkara keimanan sebenarnya, yang menjadi dasarnya. Apapun sebenarnya yang kita lakukan di dunia ini, fondasinya adalah keyakinan pada Allah. Teman-teman bagi teman-teman yang tadi saat ini masih di fase yang masih belum Allah pertemukan ya, itu pasti banyak ya Pak yang bisa kita petik sebenarnya. Pahami kemudian ilmunya, fondasinya dalam menikah, tujuan menikah apa, alasan menikah apa, terus teman-teman pahami betul ilmunya. Dan tadi ya termasuk juga mental yang harus dilatih, apalagi seorang laki-laki. Iya betul ya. Ya jadi alhamdulillah ya, jadi dalam podcast ini kita bertiga ini statusnya udah berubah udah berubah ya. Benar. Iya. Pindah kerjaan. Ini udah Nggak lulus boleh jadi lagi. mahasiswa Udah, gitu. iya, Selamat lulus. jadi pengangguran. Udah resmi saya jadi Pengangguran. Oh belum, nanti setelah wisuda baru resmi. Oh iya, kemudian Kang Berta pun sudah menikah gitu. Tapi satu hal penting dari apa yang kita alami masing-masing ya, dan juga teman-teman alami gitu. Karena yang saya alami juga teman-teman juga pasti alami gitu. Kang Firman alami juga, teman-teman juga alami. Kang Berta alami juga, teman-teman juga pasti ada yang mengalami gitu. Ya intinya adalah kita harus punya keyakinan gitu ya, bahwasanya selama kita berusaha, selama kita bertawakal gitu, selama kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu pasti akan diberikan berbagai macam kemudahan ya. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwasanya kalau Allah telah menetapkan kodoknya, baik dan buruknya, pasti itu akan datang. Gitu. Dan kita harus bisa nyikapin itu ya. Gitu ya. Seandainya misalnya contoh Kang Firman itu frustasi, kemudian berhenti gitu. Ya gitu. Tidak menunaikan kewajiban tidak khusus kepada Allah, mungkin sekarang belum lulus masih bikin skripsi gitu. Bahkan mungkin bukan lagi bikin skripsi, mungkin udah nggak tahu kemana gitu kan. Biasanya kan mahasiswa itu kalau
entahkah udah nggak dapet judul atau ditolak terus, kadang-kadang semangatnya untuk mengajukan lagi proposal itu udah menurun gitu. Jadi semangat untuk mengajukan lagi udah menurun gitu. Ya Kang Firman apa endurance untuk soal Alhamdulillah melihat teman-teman yang sudah sukses-sukses, jadi saya merasa terpanggil. Enggak. Jadi memang saya rasa memang sudah waktunya ya. Udah waktunya. Yang jelas Kang Firman ini melanjutkan studi karena salah satu bentuk wujud syukur ya. Iya. Gitu. Karena siapa sih yang Iya. bisa kuliah betul. gitu. Karena kesempatan kita bisa kuliah itu sangat langka ya. Sangat langka, Nggak semua sekali. orang itu bisa kuliah gitu. Iya. Dan sangat sayang sekali kalau misalnya kita ibaratnya tuh nyerah begitu aja Atau menyia-nyiakan. atau menyia-nyiakan waktu kita itu untuk Waktu, kuliah gitu ya. uang Sedangkan kuliah. kita itu udah mendapatkan syukur yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Betul sekali. Betul. Ya. Oke, mungkin itu Sosialisasi. aja yang bisa kita sharingkan ya, karena gimana ya, cuma sharing doang sih, curhat doang ya, jadi intinya gitu. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran bersama gitu, dan jelas ya kita pun juga belajar dari rekan-rekan semua ya gitu. Kita pun juga nggak belajar sendiri kok gitu. Jadi apa yang telah rekan-rekan alami gitu, kita saling berbagi ya. Saling berbagi. Gitu. Jadi kalau semakin banyak berbagi, semakin banyak referensi, kita semakin mudah gitu ya. Iya. Yang jadi kekeliruan itu adalah ketika kita punya masalah, kita tidak berusaha untuk mencari jalan keluarnya gitu ya. Tenang, nggak, kita punya teman, kita punya saudara, kita buka hati, buka pikiran gitu, kita ngomong satu sama lain, bisa jadi ternyata apa yang kita butuhkan itu ada di teman kita. Gitu ya, solusinya ada di teman kita gitu. Teman kita bisa nyari solusi, ngasih solusi, bisa ngasih saran. Oh, ternyata jalan keluarnya itu berkat dari nasihat-nasihat teman-teman kita. Allah. Mungkin cukup sekian gitu ya. Tunggu lagi di podcast kita yang selanjutnya gitu. Balik lagi dengan saya Malik Hasan Fatahillah, Kang Firman editor kita gitu ya. Juga Kang Berta Liandri gitu. Kita undur pamit. Kita tutup dengan bacaan nadalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sifat 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.